Lauknya apa kak? Lauknya teri Medan dicabein, terus sayur buncis sama jagung, bakwan, ada Iya. ada ikan dabu-dabu. Ya, artis FTV. Ya betul, beliau artis cah, beliau cah. Kakak ini ya rajin zikir ya kak, atau bertasbih ya. Oh iya, lupa copot. Insya Allah. Jadi kayak kebiasaan sih sebenarnya, bukan rajin, cuman kalau enggak kayak ada yang kurang gitu. Betul. Jadi memang ibadah itu kan sesuatu yang harus dipaksakan, setelah paksa jadi bisa, setelah bisa terbiasa. Beneran nih, kalau ketinggalan kayak aduh ketinggalan lagi ininya gitu. Jadi kayak gitu, jadi kebiasaan. Iya. Setelah jadi kebiasaan, kita jadikan satu kebutuhan kak. Kayaknya udah jadi kebutuhan deh. Alhamdulillah. Ada masih belajar juga aku. Sama kak, semua juga masih belajar. Kita kan wajar lah, kita manusia kadang ya semangat, kadang ya lemes, kadang ya sedih, kadang bahagia kadang. Tapi memang berawal dari ini sih. Pasti kalau kita dapat ujian yang nggak enak ya kan. Ya. Awalnya itu, awalnya. Jadi nggak semata-mata tiba-tiba aku langsung rajin gitu, enggak. Iya, makanya kan kalau kita pahami kan ujian, cobaan, masalah itu sebenarnya bisa dianggap undangan, undangan yang Allah berikan kepada kita. Ini loh, kamu punya masalah, Allah yang bisa menyelesaikan. Ini loh kamu ujian, Allah yang mempunyai kunci jawaban. Ini loh kamu tak kasih apa namanya itu beban hidup, karena hanya Allah yang bisa meringankan. Sebenarnya secara tidak langsung ya bersyukur ketika dikasih ujian, kita diingatkan bahwasanya ada Allah yang bisa membantu kita dalam setiap permasalahan. Benar. Dan masya Allahnya memang aku ngerasain nggak sia-sia. Betul. Mungkin emang nggak dikasih apa yang kita pengenin, tapi apa yang kita butuhkan saat itu gitu loh. Untuk momennya ya. Ya kak, makan aja kak, nggak apa-apa. Kita Ya. sholawatan Di mana Tat? lagi di rumah ibu kak, di Banyuwangi. Oh, di Banyuwangi. Usia berapa Mama? Ibu? Usianya udah sepuh sih kak, udah sepuh ibu. Sendirian kan di Banyuwangi, makanya kadang kalau kangen ya Menin. main. Hari ini nggak syuting kak? Enggak. Enggak ada, aku nggak manggil. Aku ngomong enggak, bukan tidak. Oh iya, kakak habis ini, habis bertambah usia. Hmm, udah lama ya. Kenapa emang? Ini teman-teman Udah lewat jauh. sampai rumah. Artis Indosiar betul. Iya. Model gini kok pasti Superman, ada-ada aja. Tapi sebenarnya saya kadang berpikir gini loh kak. Kita kan bermedia sosial ya. Banyak banget sebenarnya pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat ketika kita live, ketika kita ngonten gitu. Kan yang namanya konten kita kan pasti ada pro dan kontra ya. Ada yang suka, ada yang enggak gitu. Tergantung mereka itu melihatnya dari sisi mana. Tapi ketika ada yang suka, ya jadi pembelajaran buat saya pribadi ya. Kalau ada yang suka ya kita nggak boleh terlalu seneng.
Karena mereka nggak tahu nih kita ini seperti apa sebenarnya. Ya. Apakah just konten atau memang itu sepenuh hati. Di real life-nya seperti itu. Nah, terus habis itu kita nggak boleh emosi. Hmm. Karena apa? Ya mereka belum kenal kita seutuhnya. Nah, mungkin dari situ saya sering sekali Kak, saya sering belajar. Oh, ketika ada komentar-komentar yang negatif, nanggepinya seperti apa. Setelah berjalannya panjang, jalannya lama, ya ternyata bisa jadi semua orang yang ngetik, semua orang yang berkomentar, yaitu digerakkan oleh Allah untuk menguji kita. Kita ini mau jadi orang yang sabar, pemarah, orang berprasangka buruk, atau orang yang selalu berintrospeksi atas apa yang kita baca gitu. Semakin kesini semakin ya luar biasa. Benar-benar media sosial ini kita bisa bertemu banyak orang dari Sabang sampai Merauke tanpa kita harus mengeluarkan biaya gitu. Dan itu bagus. Kakak sendiri sekarang aktif di live ya Kak? Enggak, jarang juga kan. Kalau lagi bisa, misalnya aku nggak pergi aku live. Iya, kalau yang sering kayaknya Kak Ferry ya kalau nggak salah. Saya sering ketemu sama beliau. Ferry, Mirza. Oh ya, kami. Aku diajarin live sama Mirza. Iya, karena kan memang itu ya Kak ya. Kita kalau nggak ngikutin ini pergerakannya kan, makanya kalau saya jujur, saya untuk tempat saya untuk berdakwah. Benar. Mas Ribo. Karena dulu kan waktu corona Kak, waktu corona kan, dimana seorang pengusaha semua pada bingung, ternyata muncullah aplikasi ini. Nah kalau dulu kalau kita mau ngumpulin orang pengajian kan nggak boleh, karena ada aturan yang dimana nggak boleh bikin apa namanya pertemuan orang banyak. Akhirnya berdakwah. Saya mulai dakwah ya sambil kerja. Saya kan kerja sebenarnya Kak. Jadi ini bukan yang benar-benar fokus gitu, enggak, sambil kerja. Iyalah. Ya itu cuman kan kadang ada ya komen artis. Apa yang artis malah nggak ngikutin kan gitu. Sudah duluan. Cara rambutnya asli nggak asli? Alhamdulillah asli. Udah lewat masa-masa aku nyambung rambut, tapi ternyata pas dipanjangin bisa kok sendiri. Dan lebih ini ya, lebih gitu ya. Iya. Kak, jamnya dijual nggak? Enggak nih, yang suka jualan sebelah nih. Iya, pasti teman-teman itu Kak, keluarga. Temen pasti. Iya. Ya, saya sering ditanya sama teman-teman, Ustadz kok sabar gitu. Ya kenapa nggak sabar? Kalau nggak ada kalian yang komen seperti itu, saya nggak akan pernah bisa di posisi sekarang. Justru karena teman-teman, saya bisa di posisi sekarang. Ya alhamdulillah, beberapa minggu yang lalu lah. Mungkin ini support dari teman-teman. Kalau saya marah sama teman-teman ya, saya berarti orang yang nggak tahu diri kan. Kalian berkat komenan kalian terus akhirnya saya bikin konten yang mungkin agak sedikit lucu. Terus berkat komentar kalian saya mendapatkan bahan untuk konten. Contoh, bagaimana caranya saya bisa sabar. Nah dari situ kan akhirnya saya bisa menyampaikan pancingan-pancingan dari teman-teman sebenarnya yang membuat saya di posisi sekarang. Kalau nggak ada teman-teman ya saya nggak mungkin di posisi sekarang. Bisa ngebayangin nggak kalau misalnya kita live terus nggak ada yang nonton gitu ya, kita mau ngapain? Benar. Ya benar, kadang komen dia yang aneh-aneh kita jawab lewat melalui video, taunya FYP, ya kan? Iya, dan bisa jadi memang cara Allah itu mengumpulkan semua keluarga yang ada di sini untuk itu. Ya kalau saya pribadi pokoknya segala sesuatu saya kembalikan ya udah, ini semua adalah bagian daripada takdir yang Allah berikan untuk kita. Insya Allah kita tenang gitu aja. Apalagi kamu bisa dimanfaatkan dengan baik lagi, berdakwah,
Kamu juga bisa sambil jual apapun Betul. produknya. Ya kalau Produk sendiri ya? enggak kak, produk orang di endorse kak. Endorse. Selama ini gaya hidup ini membebani kebutuhan hidup kita nih malah. Ya kan, yang harusnya pakai beli beras, akhirnya dipakai beli kuota. Yang akhirnya buat beli apa namanya ngasih uang untuk keluarga ternyata dibelikan untuk hal-hal yang lain. Itu kan menguntungkan kepentingan kita sendiri secara batin ya. Ya. Tapi kan kita nggak mikir kebutuhan lahir keluarga kita yang harus tercukupi. Makanya saya berpikir gimana ya Cak, untuk kita mencukupi kebutuhan hidup kita gitu. Ya, biar balance. Biar balance. Nah akhirnya alhamdulillah ternyata ketika sudah belajar afiliator terus dipelajarin terus menerus malah ada penghasilan yang Orang baik, seleweran, ya kan? Kalau mereka seneng sama kita, mereka jagain, ya kan? akhirnya pola pikir saya rubah. Saya rajin ngepost untuk jualan. Setelah jualan PK ini saya pakai untuk pure dakwah. Jadi kalaupun nggak ada yang tapping, kalaupun nggak ada yang ngasih nge-give, karena ya saya tahu kok teman-teman di sini semua kan bukan kalangan menengah ke atas. Ya, ya, ya. Pasti ada yang dimana kalangan menengah ke bawah yang ingin mencari hiburan, ingin mendapatkan sesuatu yang menghibur hatinya panjenengan semua. Ya udah, live-nya memang untuk Nggak cuma teman. sekedar nonton. Memang iya kok, misalnya aku live ngobrol-ngobrol gitu ya. Ngobrol-ngobrol seneng tuh, pasti mereka penontonnya 300, 400 ya kan. Tapi kalau PK-PK kayak gini ya udahlah 70, bahkan sering cuma 20 orang. Karena kan mereka pikir, aduh kalau nggak nge-give nggak enak nih, gitu kan.